Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berdiskusi di presentasi online mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Terbuka. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen Bahasa Indonesia dan yang saya cintai rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka Indonesia. Asal mula dan penyebaran virus corona dari Wuhan ke seluruh dunia. Virus corona menjadi topik terhangat sejak tahun 2020. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang hanya dalam waktu beberapa pekan saja. Satu hal yang paling mengkhawatirkan dalam virus ini adalah obatnya belum ditemukan, dan hingga sampai saat ini, virus ini menjadi perhatian utama dunia. Pada awal tahun 2020, Otoritas Kesehatan Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok mengatakan 3 orang tewas di Wuhan setelah menderita pneumonia disebabkan oleh virus tersebut. Asal muasal virus corona dan cara penyebarannya. Virus corona jenis baru yang telah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau COVID-19. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasikan sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien menderita virus ini dan ternyata terkait pada pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Gejala-gejala seseorang terinfeksi virus corona. Virus corona yang menular ke manusia bisa menyebabkan peradangan saluran pernapasan. Dalam kondisi paling kritis, seseorang terkena virus corona, suhu tubuhnya bisa naik drastis hingga 38 derajat Celcius. Gejala nyaris mirip flu biasa. Kemudian penderita mengalami sakit kepala, batuk-batuk kering, kadang juga sesak napas. Tapi untuk infeksi paling berat bisa mengalami gagal napas. 5 cara penularan virus corona dari manusia ke manusia. Terdapat 5 cara penularan virus corona dari manusia. Pertama, itu transmisi dari cairan. Air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain berada dalam jarak sekitar 1 meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar berbicara dari batuk ataupun bersin. Transmisi dari udara. Virus corona bisa menyebar dalam jarak jauh melalui udara. Cara ini sama dengan cara virus flu, SARS, variola, dan norovirus. Menular dari satu orang ke orang lainnya. Transmisi kontak. Virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit ataupun selaput lendir seperti mata, lidah, luka terbuka, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah transmisi dari hewan. Orang yang mengolah atau menjual dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kontak dekat dengan pasien. Keluarga yang tertinggal serumah, petugas medis, ataupun bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular. Selanjutnya adalah virus bisa mati dalam rentan waktu 5-7 hari. Masa inkubasi corona pendek berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Namun melihat perilaku virus corona pada penyakit lainnya, para ahli mengatakan bahwa masa inkubasi tersebut dapat mencapai waktu 14 hari.
Ini adalah rentan waktu yang dibutuhkan oleh virus tersebut untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa tersebut, virus corona masih bisa menular ke orang lain sehingga cukup sulit untuk mendeteksinya. Menurut riset, virus corona sensitif terhadap panas dan dapat secara efektif dinonaktifkan oleh pelarut lipid dengan suhu setidaknya 56 derajat Celcius selama 30 menit. Selain itu bisa juga dinonaktifkan dengan ether alkohol 75%, disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasitat, dan kloropom. Sekian presentasi online dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, bila ada kesalahan, bila ada pengucapan yang salah-salah dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.